Polri, Bahar Smith ditahan agar tak hilangkan bukti ulangi perbuatan. Andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab kenapa? Saya dilaporkan sifat kilat. Sedangkan masih banyak pada penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya tidak dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Berkaitan dengan ucapan saudara BS ceramah yang mengandung berita bohong, kemudian diupload oleh saudara TR, jadi yang mengupload adalah saudara TR ke dalam satu akun YouTube dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan sehingga viral di media sosial. Kami sampaikan tahapan penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 orang saksi dan 19 orang saksi ahli. Untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan 1. Penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Berdasarkan tentunya alasan-alasan subjektif dan objektif. Yang pertama, alasan subjektif adalah dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain itu dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Habib Bahar bin Smith dan pengunggah video ceramah Bahar terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoak berinisial ditahan. Polri menyebut Bahar ditahan agar tak menghilangkan barang bukti. Alasan subjektifnya adalah penyidik mengkhawatirkan BS dan TR mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti, ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan Selasa 4 Januari 2021. Ramadan mengatakan selain alasan subjektif, penyidik memiliki alasan objektif terkait putusan penahanan. Alasan itu berupa pelanggaran yang dilakukan Bahar dan TR sesuai pasal yang disangkakan. Alasan objektifnya adalah ancaman hukuman terhadap pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka di atas 5 tahun, ujar Ramadan. Jadi ada 2 alasan, yang pertama alasan subjektif, yang kedua alasan objektif, tuturnya. Hingga kini penyidik telah memeriksa 52 orang saksi dan menyita 12 item barang bukti. Mereka terdiri dari 33 orang saksi dan 19 orang saksi ahli. Ramadan mengatakan penyidik Polda Jabar menemukan 2 alat bukti yang sah. Alat bukti itu dan barang bukti lainnya yang diperoleh disebut Ramadan cukup untuk menetapkan Bahar Smith dan TR sebagai tersangka. Penyidik Polda Jabar melakukan pemeriksaan sebagai saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan dan hasil penyidikan kemudian dilakukan gelar perkara oleh penyidik. Maka penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP dengan didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, ujar Ramadan. Lebih lanjut, Ramadan mengatakan kepolisian menangani kasus Bahar bin Smith secara transparan. Setiap keputusan disebut Ramadan memiliki dasar acuan dan dilakukan secara profesional. Kita melakukan penyidikan dengan tersangka BS dan TR ini kita secara transparan dan objektif gitu ya. Jadi tentu kita tidak menutupi apa yang kita lakukan ya. Kita lakukan secara profesional, jadi tidak melakukan sesuatu yang tidak mendasar, ujar Ramadan. Selain itu dikatakan Ramadan pihak yang tidak menerima keputusan kepolisian dapat menempuh jalur hukum. Dia mengatakan pihaknya bekerja sesuai prosedur yang ada. Artinya kalau ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan tentunya bisa menempuh secara jalur hukum, ujar Ramadan. Unggahan video ceramah Bahar bin Smith belum di take down.
Polri menyebut pihaknya masih membutuhkan konten video tersebut untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Diberitakan sebelumnya untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Habib Bahar bin Smith kembali masuk bui. Dia kembali dijebloskan ke penjara usai ditetapkan tersangka atas dugaan kasus penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung. Rangkaian penetapan Bahar menjadi tersangka ini bermula dari pelimpahan laporan polisi bernomor B6354/12/2021 SPKT PMJ 2021 yang dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polda Jabar. Penyidik Polda Jabar kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan surat dimulainya penyidikan atau SPD.